yang kalau misalnya ngomongin hari kemarin ketika zona kayak gini mereka juga cukup bikin bikin unexpected movement juga. Tapi let's see lah gimana nanti untuk match kali ini di E-Rangelnya, apakah mereka akan melakukan rotasi dengan tempo yang sama dan juga pergerakan yang sama. Tapi kita lihat menuju ke area di mana TT Project nampaknya bertemu dengan tim E-Arena. Bahkan mereka mendapatkan satu confirm elimination untuk E-Arena sejauh ini dan TT Project kehilangan satu playernya. Yang memisahkan antara Giorgio Ball Apartment dan Giorgio Ball Kota, tapi kita berpindah E-Arena di kontes Ida, di kontes Vitality. Not a good situation bagi mereka. Bahkan E-Arena, Ternike dipanggil, datang bro, bantu kita bro, karena udah ada push yang komit dan bahkan Reza Bang Otot benar-benar bisa mendapatkan satu player itu Joker dengan granatnya. Ya, pekan Federales pun coba untuk melemparkan satu buah granat kembali. 3 detik di tangannya dilemparkan menuju ke arah atas, tapi ternyata didapatkan bokongnya dari arah lain. Darkin yang menjadi third party dari tim Ida nggak mau kalah. Nampaknya dengan momen yang sudah diciptakan dari kedua tim tersebut, E-Arena dan juga tim Vitality. Nice banget bakaran di bagian atas. Excel lagi-lagi Ranger merahnya Excel aja. Nate juga connect. Luar biasa banget dua player dari E-Arena tumbang. Ingat, mereka adalah peringkat kedua kali ini. Vitality seperti mengatakan the number one is still us. Dan mereka menunjukkan performa seperti itu. Rival mungkin bisa nih dari bagi belakang nembakin gitu kan. Tapi kali ini YG atau Yangon Galacticos juga sudah mulai memantau dari pergerakan dari Ida. Sementara Alpha 7 Gizao tumbang dia tadi. Entah apa yang terjadi karena Alpha 7 sebenarnya punya compound tadi. Dan Vitality tidak bisa melanjutkan pergerakan dengan mobil karena bagian dalam zona, karena mereka akan ditembaki dengan sangat mudah. Dan bahkan kali ini 721 ini udah menjaga banget. Ini benar-benar semua yang di pinggir benar-benar bisa menjaga semua. Bahkan Malik menembak ke bagian S2G. Ini kesempatan Vitality harus mulai maju. Vitality harus segera mendarat karena bagian pesisir. Tapi betul-betul sulit sih. Ini zona yang benar-benar ngeselin. Zona yang benar-benar nyulitin terutama bagi tim Vitality. Ya, sebagaitu dengan Godlike nampaknya sedang tersulitkan juga karena ada Yangon Galacticos yang saat ini coba untuk di-fight terlebih dahulu. Godlike forward coba untuk melemparkan satu buah granat dan meledak di sana, tapi sayangnya tidak mendapatkan satu knock dari seorang Smile. Justru darah dari seorang Smile sangatlah sedikit, tapi Axel di sisi lain tertangkap oleh seorang Malik. Bahkan Axel dipulangkan menuju lobby. Sulit untuk Vitality tentunya seperti yang gue katakan tadi, but they already got 5 elimination. Jadi poin tetap bisa didapatkan. Kita berpindah fokus ke bagian the defending champion YG tadi, Yangon Galacticos yang agak berpindah di beberapa lantai. Ini perang compound tidaklah mudah karena bisa dari utility, bisa dari shotgun yang akan dimainkan. Tinggal kita tunggu nanti zona 7 karena bagian mana. Karena Alpha 7 mulai bergerak, main dari bagian broken wall. Nudes akhirnya bermain. Nah, Alpha 7 mengganti satu player mereka dengan memasukkan Nudes. Berarti yang diganti Obscure kah? Iya. Obscure diganti. Player yang selalu bisa menjadi late man atau one last man standing. Mungkin nanti bisa dibahas oleh panelis. Apakah ini yang akan menjadi masalah dari Alpha 7 dalam artian dia diganti karena komnya nggak bagus. Jadi dia selalu menjadi player terakhir. Atau emang mau coba treatment baru atau gimana nih? Karena sampai ganti Obscure sih gua rasa ada sesuatu ya. Namanya Note saja nggak caps lock sendiri, yang lain caps lock semua. Jadi kayak agak kurang pede nih dari tim Alpha 7, but let's see later karena di bagian air kan masih rame banget. Masih rame, masih jadi cacing bahkan. Ya, lu lagi ngapain bro? Bro, ini mau ngapain, ini lagi arisan kah? Bahkan mereka lagi bercanda-canda nampaknya Federales. Iya, ini ada Ida juga. Pasti Michael gak sih? Pasti Michael nyala. Bra. Go swim first. I don't want to shot. I don't want to get shot. You go first lah. Go first. No, you. No, you, me. Udah pasti ngomong terus itu mereka semua. Oh, lagi coba ini nih fitur ngangkat temen. Iya. Nah, yang diangkat baru badan, tapi yang diharapkan keangkat derajat, gimana dong? Aduh, berat banget, berat itu. Apalagi harapan dari orang, aduh.
Sulit ya. Sulit. Itu dia ya tampilan dari tim S2G yang coba memanfaatkan satu fitur baru dari PUBG Mobile yang sebenarnya nggak baru-baru banget. Ya, nggak baru-baru Udah agak banget. lama ya. Cuman dulu itu belum ada. Belum ada, Tapi benar. sekarang itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi di sisi lain juga ada pemanfaatan yang lebih baik dari Hamzik karena mendapatkan satu player dari Vitality Razy. Tersungkur ke knock di sana tapi di dalam air pun sekarang udah bisa revive. Wah ini bete banget sih ya, bener-bener bete banget coy. Ini gimana Vitality bisa masuk? Karena nggak S2G, nggak dari tim 72 IGS, ini udah pasti nungguin banget. Nggak bakal ada pergerakan yang gimana-gimana bisa mereka lakukan. Bahkan Morman juga tumbang bro. Ini tinggal nunggu giliran sih, Ida duluan, Arena duluan atau Vitality duluan. Tapi gua harap Vitality bisa touchdown, setidaknya nambah placement karena mereka udah dapat 5 eliminasi juga. Kita berpindah ke arah Tianpa yang sudah breaking the way towards the circle. Ada smoke yang udah mereka bangun dan akan berdekatan dengan tim Godlike. Saumai dan dua kawan lainnya, Admino dan S-Power or S-Power akan mulai di-push. Yutil pegang 2 orang, 2-nya lagi weapon. Bahkan Acing juga udah mulai cook net, so 3 grenades akan datang karena bagian dari tim Godlike. Tapi tidak ada yang connect sementara waktu. Admino yang saat ini bakal lempar karena bagian dari QZZ dan di sana hampir. Tapi belum ada knockdown yang terjadi. Yup, tapi lihat bagaimana Milu juga coba untuk touchdown menuju ke depan. Tapi ternyata ada S12K yang masuk ke arah belakang dari seorang Milu. Ini dia trade knock yang coba untuk mulai dilakukan kembali oleh Godlike dan juga tim Tianpa. Tapi 3 versus 3 kali ini justru menjadi 2 versus 3 di mana Eagle kembali tertangkap oleh S12K. Maksud saya dari DBS dari tim yang sedang di-fightkan Godlike. Sudah mendapatkan 5 elimination point. Coba untuk tarik mundur terlebih dahulu, bernapas kembali karena lagi dan lagi ini adalah perang di antara compound to compound. Tapi tiba-tiba Tianpa semuanya pulang menuju ke lobby dengan 4 elimination point yang sudah mereka kumpulkan. Ini trade yang mahal ya bagi tim Godlike ya. Dalam artian bagus sebenarnya satu tukar dengan beberapa orang menjadi eliminasi. Tapi mereka butuh manpower untuk di late game kali ini. Sehingga membuat Godlike tentunya tidak bisa selalu agresif kayak tadi. Kali ini kita berpindah karena bagian dari ETSH. Revo mendapatkan Fahita. Tumbang di sana. Rino sedang melakukan revive tentunya. Tapi Revo juga tumbang oleh S2G. Terlalu banyak angle yang perlu kita saksikan. Razy juga tumbang, sulit sekali Vitality untuk masuk. Tapi lihat compound ini, hura, Wolf, ETSH, perang semua. Bahkan Alpha 7 juga menunggu dari balik sebuah jalur evakuasi mereka, yaitu yang ada di bagian seberang. Tembakan, utility, dan 15 detik lagi akan mendorong karena semua tim ini setidaknya di layar kaca kita harus masuk ke dalam zona. Wah, ini beneran neraka banget sih buat semua tim yang menjadi ikan-ikan di sana karena S2G dan juga 721 mereka tuh nggak bakal perang dulu. Mereka justru akan nunggu satu sama lain, tapi ada yang menunggu di balik sebuah dinding. Ternyata Vahita, penungguan tersebut membawa malapetaka terhadap dirinya karena Vahita langsung saja dipulangkan oleh satu player dari Alpha 7 yang saat ini masih prima dengan 4 player tersisa. Wah, ini akan saling tunggu-tungguan. Alpha 7 menjadi the only team yang bisa untuk melakukan tembakan ke arah bagian tim-tim yang akan menyeberang. Horas Lepe malah turu dari net yang dilempar oleh dirinya sendiri. Nasir kali ini namanya artinya adalah bantuan dalam bahasa Arab dan ternyata membantu bagi tim ETSH untuk mendapatkan eliminasi lebih banyak lagi walaupun tetap tidak mudah. Wolf yang di bagian luar tumbang terlebih dahulu. Federales tenggelam. Masih ada satu orang lagi harus dari Vitality, tapi fokus kita masih di jalur ini. Alpha 7 benar-benar luar biasa mereka menjaga. Akan sangat enak mereka menjaga. Rahura dan juga ETSH belum mampu untuk building smoke untuk menyeberang. Utility banyak dikeluarkan dan bahkan No Fear kali ini melakukan tembakan. ETSH juga pulang ke lobby. Wah, ini kayaknya sih Alpha 7 sih ya. Mereka enak banget. Bahkan sebuah rooftop udah dikuasai oleh 2 player dari Alpha 7 seorang diri. Dan di sebelahnya masih ada rumah Spider-Man yang bisa kita katakan ini adalah 2 rumah yang memiliki vision yang cukup luas terhadap arah lainnya. Dan Razy pulang menuju ke arah lobby tim Vitality di hashtag yang ke-8. Masih dapat placement, gak apa-apa. Oke, 6 poin itu gak mudah sama sekali untuk zona seperti ini. Ya tentunya nanti akan dibahas juga oleh para panelis kita ya. Apakah memang keputusan lebih baik push langsung ke arah Giorgio Paul atau bagaimana. Tapi kita akan melihat nanti bagaimana fight lanjutannya. Ini dia drone kita sudah mengudara S2G
melakukan defensif dengan sangat baik mereka. Bahkan akhirnya dari tim 72 juga pulang oleh S2G. Tapi Solkay overpick, headshot dan langsung dieliminasi oleh Alpha 7. YG memasuki juga sulit dan Alpha 7 from 0 to 7 elimination. Sudah 7 eliminasi yang mereka bukukan. Dari tadi cuma jagain orang jalan doang, Ken. Yes, 7 elimination point. Ini Sang Jordan kita. Tapi Saumai mendapatkan 2 player tersisa dari Yangon Galacticos. Menuju ke arah lobby. Di aspek yang keempat dan Terniki kembali ditangkap oleh seorang Hamsik dari tim S7. Tapi Hamsik ternyata tertangkap belakang punggungnya oleh tim Alpha 7. Nah, ini akan menjadi big fight tentunya Alpha 7 dengan player yang masih banyak, bahkan meninggalkan Revo di bagian atas untuk menjaga pergerakan dari Godlike. Apakah ini winner-winner chicken dinner yang ditunggu oleh halayak kawan-kawan dari Amerika Latin? S2G mereka merapat, one nade. Ini akan bisa untuk menghapuskan mereka semua, tapi justru mereka yang melemparkan banyak granat. Tapi Hamsik terkena zona, S2G rata, dan tinggal Alpha 7. Langsung mereka masuk, langsung mereka cari Godlike. Saumai akan lempar net ke bagian depan, malah satu knockdown didapatkan. Tapi zona atau tembakan, ternyata tembakan. Dan Alpha 7 mengganti satu playernya, mendapatkan winner-winner chicken dinner.